Hari ini kita akan belajar review literatur atau review artikel ilmiah ya, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, di RPS kalian itu ada worksheet-nya, jadi ada lembar kerja yang bisa jadi panduan kalian untuk melakukan review literatur. Nah, bentuk tampilannya akan seperti ini. Kalau seandainya belum memiliki, bisa formatnya ini kalian buat sendiri di Microsoft Word kalian di laptop masing-masing. Jadi materi kita adalah review artikel atau review literatur, nanti diisi ya. Ini semua. Nah, review literatur yang pertama itu adalah kalian harus mengetahui judul artikel penelitiannya itu apa, kalian tulis di kolom sebelah kanan. Lalu yang kedua autor. Autor itu adalah penulisnya ya. Penulisnya siapa? Ditulis di sini. Disertai dengan alamat korespondensi atau email ya. Jadi email dari autor, biasanya autor pertama atau mungkin autor koresponden. Jadi yang bertanggung jawab atas artikel tersebut ditulis juga di sini. Disertai juga dengan alamat kerja atau afiliasi dari autor tersebut. Lalu selanjutnya adalah tahun artikel penelitian ini publish atau publikasi, ditulis ya. Lalu selanjutnya publikasinya di jurnal apa namanya, itu ditulis. Lalu kalian ya di poin nomor 5 itu melakukan analisis terkait dengan abstrak penelitiannya. Jadi abstrak itu kan yang summary di depan itu, biasanya di halaman pertama. Jadi kalian lihat ya, apakah sudah ada pendahuluan latar belakangnya, metodenya, hasilnya, pembahasan sampai ke conclusion atau kesimpulan dan bahkan saran. Biasanya ditambahi ya, jadi di abstrak itu biasanya ada nggak keywordnya. Jadi nanti kalian analisis ya abstrak dari literatur atau artikel tersebut. Lalu analisis di background atau latar belakang. Jadi kira-kira berdasarkan latar belakangnya itu dia menjawab fenomena atau masalahnya enggak, dan itu tuh urgent enggak untuk diselesaikan di penelitian ini menurut kalian. Jadi kalian masukkan di bagian kanan ini ya. Lalu yang selanjutnya nomor 7, analisis tentang metodenya. Jadi kira-kira ada resiko bias atau tidak? Bias itu adalah kecenderungan terjadinya error dalam penelitian. Jadi kira-kira dalam artikel itu menceritakan tidak ada error dalam pengambilan data penelitian atau tidak, atau ada kemungkinan terjadinya error enggak? Itu kalian ceritakan ya. Jadi resiko bias atau terjadi bias itu diceritakan atau tidak. Kalau adanya di mana? Oh, mungkin dalam pengambilan datanya, Bu. Jadi harusnya pengambilan datanya itu langsung ke pasien, tapi ada beberapa pasien yang mungkin terkena COVID-19, akhirnya diambilnya itu menggunakan telepon, sehingga resiko biasnya itu ada. Karena kan beda ya pengambilan data langsung face to face dengan melalui media telepon. Lalu jadi ditulis ya. Nah, terus lanjut tentang nomor 8 ya, analisis hasil dan pembahasan. Jadi kira-kira menurut kalian hasil penyajiannya itu semuanya ada atau tidak, hasil penelitiannya itu dibandingkan dengan tujuannya. Tujuannya apa sih? Nah, kalau tujuannya A, berarti hasilnya itu harus menjawab dari penelitian atau tujuan penelitian itu sendiri. Nah, kira-kira di artikelnya itu ada atau tidak, lengkap atau tidak. Lalu peneliti juga di hasil itu ya, hasil dan pembahasan itu menyampaikan tidak potensi atau resiko biasnya itu, dan keterbatasan penelitiannya itu apa, itu disampaikan atau tidak. Ya, coba dibaca artikelnya baik-baik. Lalu yang nomor 9 adalah analisis tentang DAPUS ya. Jadi kira-kira dalam artikel yang kalian nanti dapatkan atau waktu eval, itu semua literatur yang ada di dalam yang sudah dituliskan sitasinya itu tercantum tidak di daftar pustaka. Ya, lalu kalian lihat juga tahun terbitnya. Jadi kira-kira seluruh literatur itu 10 tahun terakhir atau tidak. Jadi up to date-nya dilihat. Ya, ada yang mengatakan 5 tahun, tapi kalau seandainya untuk EBB karena masih belajar, kita buat batasan 10 tahun terakhir. Jadi kira-kira dapusnya itu maksimal 10 tahun terakhir atau tidak. Kalau seandainya dari keseluruhan daftar pustaka di literatur itu ada yang tidak, Bu. Nah, kalau bisa 70% masuk nggak up to date. Jadi
70% setidaknya up to date dari daftar pustaka yang ada di literatur jurnal kalian yang kalian pilih itu ya. Lalu selanjutnya adalah sumber pendukung ya. Jadi kalian tuliskan di sebelah kanan ya. Jadi tulis citasinya, lalu daftar pustakanya juga dari jurnal utama yang digunakan dan juga 2 jurnal pendukung lain yang kalian gunakan. Nah, jadi jurnal utamanya itu kalian apa namanya ya? Jadi ada 2, lalu ada 2 juga pendukungnya. Jurnal pendukung itu nggak mesti buku ya. Kalau pendukung, tidak mesti jurnal, mohon maaf. Jadi bisa buku, bisa juga e-book ya. Nah, itu bisa. Kalau aplikasi Mendeley itu belum ya, jadi belum diajarkan. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Setidaknya kalian tuliskan saja, tulis tangan di sini ya, 2 jurnal utama yang kalian lakukan review itu apa, lalu dua pendukungnya itu apa, e-book atau jurnal juga. Seperti itu reviewnya ya, jadi hanya 10 item yang nanti kalian lakukan. Sekarang saya akan mencontohkan ya. Jadi saya punya artikel, nanti tinggal kalian bisa lebih memahami karena saya contohkan. Pertama, judul artikel yang harus dicek. Nah, judul artikel biasanya di depan. Contoh ini ya, Impact of Pre-Chemotherapy Education sampai ke Inpatient with Cancer. Ini adalah judul. Silakan ditulis di bagian sebelah kanan sini. Lalu selanjutnya autor ya. Autornya ini ya, jadi sudah ada. Jadi ada 3 autor ya. Lalu kalian tuliskan juga korespondensi. Kalau di jurnal ini itu ada di bawah. Jadi di sini kalian tuliskan juga ya. Ini email korespondensi dari penulisnya yang bertanggung jawab. Biasanya nomor 3 ya kalau penulis utama. Atau nanti kalau kalian dites, penulis utamanya siapa? Itu nomor 1. Tapi kalau korespondensinya yang bertanggung jawab itu nomor 3 biasanya, atau yang di bagian terakhir ya. Lalu ada ini ya, institusinya, afiliasi kalian tulis juga ya. Nah, itu di nomor 2. Lalu nomor 3, tahun terbit ya, tahun terbit dan publikasi. Tahun terbitnya sudah jelas di sini ada. Terbit di mana nama jurnalnya? Di sini ada ya, Journal of Cancer Education. Jadi itu kalian tulis. Lalu analisis abstrak ya. Analisis abstrak. Jadi ini kalian baca apakah sudah ada background, metode, lalu apakah ada hasil ya, lalu apakah ada conclusion atau mungkin tambahan saran. Biasanya ada tambahan keyword. Jadi di sini kalian analisis apakah abstraknya itu lengkap atau tidak. Lalu selanjutnya setelah abstrak adalah bagian background atau introduction. Ini adalah latar belakang. Jadi kalian lihat ya, kira-kira dari latar belakang yang sebanyak ini itu ya tidak banyak sebenarnya, cuma karena beda halaman terkesan banyak. Nah, kira-kira menjawab tidak dari judul setidaknya ya, judul atau fenomena yang ingin diteliti. Nah, kira-kira menjawab atau tidak. Lalu selanjutnya adalah analisis tentang metode. Tadi latar belakang sudah, metode ya. Jadi metode itu kalian bisa lihat di sini. Ya, jadi metode kebagi studi desain, instrumen, data analisis ya, sampai ke data analisis. Nah, dari semuanya ini kira-kira ada nggak diceritakan atau kalian simpulkan kayaknya ini bisa resiko bias ini atau resiko error dalam penelitian ini. Walaupun tidak terjadi, tapi ada kemungkinan terjadinya error dalam penelitian di mana? Mungkin di data analisis. Alasannya apa? Nah, gitu ya. Jadi kalian tuliskan. Lalu setelah metode itu masuk ke hasil. Jadi kira-kira dari tujuan yang sudah saya tulis di sini, karena ini kan artikel saya, tujuan saya di sini, nah kira-kira dari hasilnya ini menjawab tidak? Ya, jadi apakah semuanya tersampaikan atau tersajikan? Ya, nah ini sebanyak ini kira-kira tersampaikan tidak? Ya, sampai ke discussion. Ya, discussion itu nanti terakhir ya, jadi hasilnya itu disajikan semua atau tidak. Lalu potensi bias ini ya masih ada, jadi potensi bias dan keterbatasan. Kira-kira dari discussion yang akhir sini, nah kira-kira sampai akhir sini itu
dibahas tidak tentang potensi biasnya atau keterbatasan dari penelitiannya. Itu ada atau tidak di artikel yang nanti kalian analisis. Selanjutnya DAPUS ya, daftar pustaka. Jadi dicantumkan atau tidak, kalian harus lihat dari awal ya. DAPUS itu kan dia kalau ini kebetulan DAPUSnya pakai angka begini. Nah, kalian kalau mau ngecek tinggal diklik, oh ada semua ya. Jadi bisa dicek ya, kita kecilkan dulu. Nah, dicek kira-kira referensi sebanyak ini apakah sudah ada semua atau belum di dalam badan artikelnya ya. Di sini kan ada 26, betul tidak ada 26 totalnya. Nah, itu kalian cek. Lalu setelah itu kalian cek juga tahunnya ya. Jadi tahunnya 10 tahun terakhir atau tidak. Nah, jadi kita lihat 2016, nomor 2 2012 sampai 2000 nomor 21 2017. Oh, ini ada 97. Nah, kalau seandainya ada yang dia tidak up to date atau 10 tahun terakhir, berarti tadi kita pakai cara kedua. Setidaknya 70% dari daftar pustaka itu adalah up to date. Jadi tinggal kalian hitung dari 26 ini yang dia itu up to date berarti berapa harusnya, yang tidak itu berapa, sehingga bisa termaafkan atau tidak. Gitu ya. Lalu itu tentang daftar pustaka. Lalu sumber pendukung ya. Sumber pendukung itu berarti jurnal utamanya berapa yang kalian nanti baca. Berarti harus ada 2 jurnal utama yang harus kalian baca, dan juga harus ada 2 pendukung, baik itu e-book atau artikel jurnal seperti ini boleh. Seperti itu ya untuk review artikel kita saat ini. Semoga bisa atau mudah untuk dipahami dengan adanya video ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.